Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Ismaya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi APBN karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis dan menggenjot perekonomian. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi yang adil. Salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat adalah adanya kewajiban zakat kepada pemilik harta jika sudah mencapai nisab. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam, zakat, infak, sedekah, wakaf dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, wakaf dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal, komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur terkandung dalam kebijakan fiskal, unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib yaitu zakat, ada yang juga yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela ini merupakan sesuatu yang khusus yang membedakan dengan sistem ekonomi pasar. Dalam ekonomi pasar tidak dikenal adanya sektor sukarela. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampaknya dari zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana telah diuraikan, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit mustahik menjadi surplus muzaki. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat termasuk infak dan sedekah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah banyak disoroti dalam kajian multidimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam, termasuk peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lainnya.
Dalam kenyataannya, zakat sebagai teori sudah banyak dieksplorasi oleh para sarjana muslim yang konkret kepada pembangunan dan keuangan publik. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Walaupun demikian, masih ada komponen lainnya yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas seperti infak, sedekah, wakaf. Potensi zakat sebagai komponen fiskal, pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Ziauddin Ahmad dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Paper tersebut banyak mengkaji permasalahan, deskripsi, dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang pertentangan dengan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, yaitu ada sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat tersebut sering muncul dengan perintah mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam karena salah satu arti dari kata zakat adalah berkembang. Kalau pada saat ini dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masih kecil, ini tentunya disebabkan karena beberapa hal. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata, tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut, seperti sedekah, wakaf, sedemikian rupa, sehingga dampak terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal. Selain itu, dampak ekonomi zakat masih kecil karena selama ini belum dikelola secara baik dan profesional, di samping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini pada masyarakat dengan dukungan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika dianggap dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong
pemberdayaan ekonomi umat, dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa. Hal ini didukung oleh kecenderungan peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun. Secara garis besar, kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai dan instrumen pendapatan negara. Terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia mungkin tidak harus lagi tergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran belanja. Demikian paparan materi tentang zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.